Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebi Rukli, mahasiswa Universitas Pamulang di semester 8 dengan jurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Di sini ada pengertian pasar falas atau valuta asing. Valuta asing yang biasanya disingkat falas atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai forex atau forex exchange, yang berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan minimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Pasar valuta asing menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing. Di sini pengertian dari saya sendiri pengertian pasar valuta asing itu tempat di mana bertemunya permintaan dan menawarkan dan penawaran terhadap valuta asing, di mana aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran falas yang dilakukan perorangan atau perusahaan untuk alat transaksi yang mampu diterima di negara lain atau dikenal dengan nama falas. Di sini pihak-pihak yang terlibat dalam valuta asing ini biasanya terdiri dari bank umum, bank sentral, kemudian para dealer valuta asing. Kalau dilihat dari sisi manajemen keuangan fundamentalnya, pasar valuta asing terkoneksi secara global, di mana pusat-pusat keuangan internasional saling terkoneksi menggunakan teknologi komunikasi yang ada, sehingga transaksi valuta asing pada skala internasional dapat dilakukan secara daring. Terus kemudian kegunaan pasar valuta asing ini sendiri adalah, yang pertama itu untuk alat tukar internasional. Di sini fungsinya valuta asing yang pertama yaitu sebagai alat yang digunakan untuk pertukaran barang. Kemudian kedua sebagai pengendali kurs. Pengendali kurs ini akan mempengaruhi nilai tukar uang di mata internasional. Kemudian yang ketiga itu sebagai pendukung perdagangan internasional. Nah, dengan adanya mata uang asing yang digunakan dan diakui secara internasional, kita akan semakin dimudahkan untuk melakukan proses jual beli produk tanpa harus kesulitan dalam hal uang dan pembayarannya. Sini setelah perang dunia ke-1 dan setelah depresi ekonomi dunia pada tahun 1930-an, dunia menginginkan tercapainya suatu stabilitas ekonomi yang baik. Kemudian pada tahun 1944 lahirnya suatu sistem moneter internasional yang dikenal dengan nilai tukar tetap atau fixed exchange rates, hasil persetujuan Bretton Woods. Di setiap negara memperlakukan kurs yang tetap dari mata uangnya terhadap US. Sejak saat itu ekonomi negara-negara Eropa serta Amerika mulai tumbuh pesat dan lebih dari satu, itulah lahirnya pasar euro atau pasar euro dolar, dan Asia Currency Unit adalah untuk mengimbangi peredaran US dollar yang semakin banyak jumlahnya. Kemudian pentingnya aktivitas dalam forex exchange timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya perpindahan uang dan kapital internasional. Di sini bisa dilihat bahwa forex exchange bukan sebatas money change, tetapi lebih luas dari itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pasar valuta asing adalah suatu pasar di mana surat-surat berharga jangka pendek diperdagangkan, dan dalam perkembangannya uang berkembang menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan. Pasar valuta asing sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal dekade 70-an. Sini ada menurut Kuncoro menjelaskan bahwa semua kegiatan bisnis internasional merupakan transfer uang dari suatu negara ke negara lain. Sebagai contoh, suatu perusahaan internasional AS yang mendirikan pabrik di Inggris pada akhir tahun buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris itu dalam bentuk pound sterling ke kantor pusat di Amerika Serikat, kemudian dalam bentuk USD. Maka untuk mengkonversikan mata uang pound sterling ke Inggris ke dalam US dollar diperlukan adanya pasar falas. Kemudian ada menurut Madura, pasar falas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Kemudian menurut Kuncoro, transaksi falas atau forex exchange transaction adalah pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain. Kemudian
Yang kedua itu ada fungsi pasar valuta asing. Di sini ada beberapa fungsi pasar valuta asing dalam membantu lalu lintas pembayaran internasional, yaitu pertama adanya transfer daya beli atau transfer of purchasing power. Ini sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara memiliki mata uang yang berbeda. Di sini transaksi daya beli. Transaksi daya beli ini sendiri menjadi fungsi utama dalam pasar valuta asing karena transfer daya beli menjadi jembatan terjadinya transaksi dari suatu negara ke negara lain. Kemudian penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu, oleh karena itu harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut, termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut, termasuk setelah barang sampai tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. Sini pemberian kredit atau penyediaan kredit ya. Pemberian kredit atau uang atau tagihan bisa disebut juga berdasarkan kesepakatan pihak penerima kredit dalam jangka waktu tertentu dengan beserta jaminan yang membayari sejumlah bunga pembagi hasil keuntungan. Terus kemudian mengurangi risiko falas. Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besar keuntungan yang telah diperkirakan. Untuk mengurangi risiko falas ini bisa kita menyediakan fasilitas lindung nilai. Ini fasilitas lindung nilai itu menyediakan untuk mengacu pada perlindungan risiko ekspor dan menyediakan mekanisme bagi eksportir dan importir untuk melindungi diri terhadap risiko fluktuasi nilai tukar. Kemudian fungsinya ini adalah untuk membatasi risiko kemungkinan perubahan harga. Kemudian menurut Nopirin menyebutkan beberapa fungsi pokok pasar valuta asing dalam membantu lalu lintas pembayaran internasional, yaitu yang pertama, mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain. Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti hanya yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang. Kemudian, karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian kontrak, jual beli atau kredit. Kemudian memungkinkan dilakukannya hedging. Seorang pedagang melakukan hedging apabila dia pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kerugian akibat perubahan kurs. Kemudian yang ketiga itu tujuan dalam melakukan transaksi falas. Transaksi falas baik dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya, atau individu mengandung beberapa tujuan. Tujuan ini berbeda-beda dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut. Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi falas baik yang dilakukan oleh perusahaan atau badan maupun individu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk transaksi pembayaran. Untuk transaksi pembayaran sendiri ini contohnya, jika perusahaan importir di Indonesia melakukan pembelian sejumlah barang dengan perusahaan Italia, pembayaran dilakukan tergantung sales kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika pembayaran dilakukan dengan mata uang eksportir, misalkan Italia itu di Eropa, berarti dia menggunakan euro. Maka transaksi falas yang terjadi di Indonesia sebagai negara asal importir kemudian mempertahankan daya beli. Mempertahankan daya beli sini mempertahankan daya beli bertujuan untuk meningkatkan eksportir sehingga barang-barang yang ada di Indonesia atau di luar negeri itu lebih kompetitif. Kemudian pengiriman ke luar negeri. Pengiriman ke luar negeri ini biasanya sarana yang digunakan dalam pengiriman ini dapat dilakukan dengan telex, telepon atau faksimiles atau sarana lainnya. Pengiriman dapat dilakukan dengan menggunakan negara pengirim atau negara yang akan dikirimkan. Kemudian yang terakhir itu mencari keuntungan. Dalam transaksi falas dapat pula untuk dilakukan mencari keuntungan atau kemudahan dalam berbelanja.
Contoh, untuk mencari keuntungan, nasabah dapat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito falas atau rekening giro falas. Keuntungan dalam hal ini adalah di samping memperoleh suku bunga, nasabah akan memperoleh keuntungan dari kenaikan kurs yang terus-menerus. Berikutnya, jenis-jenis pasar dan transaksi valuta asing. Jenis pasar valuta asing ya. Ini yang pertama itu ada pasar spot atau pasar tunai. Di sini menurut Madura, spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Kemudian yang dimaksud pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta, di mana komoditi falas dijual secara tunai dengan penyerahan segera, disebut juga actual market atau physical market. Kemudian menurut Kuncoro, transaksi spot terdiri dari transaksi falas yang biasanya selesai dalam maksimal 2 hari kerja. Dalam pasar spot dibedakan atas 3 jenis transaksi. Yang pertama itu cash, di mana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama. Kemudian tom atau kependekan dari tomorrow atau besok, di mana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya. Kemudian spot, di mana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian. Kemudian menurut Hamdi, contoh transaksi spot yaitu pada tanggal 22 Desember 1996 seorang ayah menundukkan 10.000 US dollar untuk uang saku anaknya yang akan sekolah di luar negeri. Maka seorang ayah tersebut dapat menghubungi bank-bank devisa atau money changer untuk dapat mengetahui dan membuat kesepakatan selling price pada tanggal tersebut. Apabila telah tercapai kesepakatan selling price pada tanggal 22 Desember 1996 adalah sebesar 1 US dollar atau sama dengan dirupiahkan itu 5.500, maka perhitungannya jumlah rupiah yang dibutuhkan adalah 10.000 US dollar dikali 55.000 sama dengan jumlahnya itu sebesar 55 juta. Maka untuk mendapatkan 10.000 US dollar diperlukan uang rupiah itu sebesar 55 juta yang harus diserahkan paling lambat tanggal 24 Desember 2004, 2 kali 24 jam atau 2 hari. Nah, sini pasar spot maksudnya ini memiliki banyak julukan, yaitu pasar fisik atau pasar tunai, karena dalam transaksi pasar ini merupakan perdagangan aset yang segera dicairkan secara efektif. Singkatnya, pasar spot ini merupakan pasar yang berisi transaksi jual beli secara langsung untuk pengiriman segera. Contohnya pasar spot berharga, falas, dan komoditas. Kemudian pasar forward. Menurut Madura, kurs forward adalah nilai tukar dari falas dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan dan dikuotasikan oleh bank-bank. Kemudian yang dimaksud pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Menurut Kuncoro, transaksi forward adalah merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang. Kurs di mana transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi bervariasi dari 2 minggu hingga 1 tahun. Dalam jatuh tempo kontrak forward biasanya 1, 2, 3, atau 6 bulan. Transaksi forward biasanya terjadi bila eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar falas harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa yang datang. Menurut Madura, contoh transaksi forward yaitu apabila suatu perusahaan akan membutuhkan 1 juta mark Jerman 90 hari dari sekarang untuk mengimpor barang dari Jerman. Asumsikan bahwa perusahaan tersebut dapat langsung membeli mark Jerman untuk pengiriman langsung, yaitu dari pasar spot dengan kurs spot 0,50 dolar per mark. Berdasarkan kurs spot ini, maka perusahaan membutuhkan 500.000 dolar atau 0,50 dolar per mark dikali 1 juta. Namun perusahaan belum memiliki dana saat ini juga untuk membeli. Perusahaan dapat menunggu 90 hari dan kemudian menukarkan US dollar dengan mark menurut kurs yang berlaku saat itu. Tetapi perusahaan tidak mengetahui berapa kurs spot 90 hari dari sekarang. Jika naik menjadi 0,60 dolar per mark, perusahaan akan membutuhkan 600.000 dolar atau 0,60 dolar per mark dikali 1 juta mark. Dengan daya ini, maka perusahaan akan merugi sebesar 100.000 dolar
Akan lebih baik perusahaan mengunci kurs untuk 90 hari dari sekarang, di mana kurs forward 90 hari dari sekarang adalah 0,51 dolar per mark. Maka perusahaan dapat melakukan perjanjian kontrak forward dengan menggunakan kurs forward 90 hari dari sekarang, sehingga dana yang dibutuhkan perusahaan sebesar 510.000 dolar atau 0,51 dolar per mark dikali 1 juta mark. Maka dengan mengunci kurs, perusahaan tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan kurs spot 90 hari ke depan. Di sini pengertian dari pasar forward itu sendiri adalah pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang atau penyerahan di luar area spot, dan kurs yang digunakan adalah kurs forward. Kemudian yang ketiga, pasar kurensi futur. Menurut Madura, pasar kurensi futur merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak kurensi futur. Suatu kontrak kurensi futur menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian settlement date tertentu di masa depan. Sebuah MNC atau multinational corporation yang ingin menghedge utangnya akan membeli kontrak kurensi futur untuk mengunci harga suatu valuta di masa depan. Kemudian menurut Kuncoro, contoh transaksi futur yaitu sebuah korporasi Amerika Serikat yang pada tanggal 2 Januari menyadari kebutuhan akan 450.000 mark untuk tanggal 11 Februari atau 40 hari ke depan. Jika korporasi tersebut berupaya untuk mengunci harga pembelian mark di masa depan dengan kontrak futur, tanggal penyelesaian kontraknya adalah hari Rabu ketiga bulan Maret. Selain itu, jumlah mark yang dibutuhkan adalah sebesar 450.000, lebih tinggi dari jumlah standarnya 125.000. Hal yang terbaik yang bisa dilakukan korporasi adalah membeli 3 kontrak futur mark atau dengan total 375.000 mark atau 4 kontrak futur mark atau 500.000. Nah, asumsikan bahwa pada tanggal 11 Januari harga futur mark untuk bulan Maret adalah 0,5.900 dengan membeli kontrak futur ini pada tanggal 2 Januari. Perusahaan wajib membeli mark seharga 0,5.900 dolar per mark pada hari Rabu ketiga bulan Maret. Di pihak lain, siapapun yang menjual kontrak futur ini pada tanggal 11 Januari wajib mengirimkan menjual mark dengan harga 0,5.900 per mark pada hari Rabu ketiga bulan Maret. Karena suatu unit kontrak futur bernilai 125.000 dolar mark, maka perusahaan harus membeli 3 atau 4 unit kontrak futur mark. Maka jumlah dolar yang dibutuhkan adalah 221.500 dolar atau 3 unit kontrak futur mark dikali 125.000 dolar dikali 0,5.900 dolar atau 295.000 atau 4 unit kontrak futur mark dikali 125.000 dolar dikali 0,5.900 dolar. Ini kemudian ada pasar currency option. Menurut Madura menjelaskan pasar currency option ini merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency option. Kontrak currency option dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency option menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu atau yang dinamakan dengan strike price atau exercise price dalam suatu periode waktu tertentu. Currency call option digunakan untuk menghedge utang-utang falas yang harus dibayarkan di masa depan. Currency put option memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency put option digunakan untuk menghedge piutang-piutang falas yang akan diterima di masa depan. Kemudian menurut Madura, contoh dari transaksi currency call yang ada kemungkinan sebuah perusahaan akan membutuhkan valuta asing di masa depan, tetapi perusahaan tidak begitu yakin. Sebagai contoh, anggaplah sebuah perusahaan Amerika Serikat terlibat dalam tender sebuah proyek di Jerman. Jika proyek tersebut jatuh kepada perusahaan tersebut, maka perusahaan akan membutuhkan kira-kira DM 625 untuk membeli bahan baku dan jasa di Jerman, namun perusahaan tidak tahu apakah tawaran akan diterima atau tidak sampai 3 bulan ke depan. Asumsikan bahwa exercise price bagi mark adalah 0,50 dolar dan premium call optionnya adalah 0,02 dolar per unit. Perusahaan akan membayar 1.250 dolar per opsi atau 62.500 kali 0,02 dolar atau 12.500 dolar untuk 10 kontrak. Dengan adanya opsi tersebut, jumlah maksimum pengeluaran US dollar untuk membeli mark adalah sebesar 312.500 dolar atau 62.500 kali 0,5 dolar. Kemudian jenis transaksi valuta asing. Ada 2 jenis transaksi valuta asing, yaitu transaksi spot terdiri
dari transaksi falas yang biasanya selesai dalam maksimal 2 hari kerja. Di mana di pasar valuta internasional jarang transaksi dilakukan untuk valuta yang sama atau value today. Harga sedikit bank yang dapat memberikan pelayanan transaksi value today. Kesulitan ini disebabkan oleh sempitnya waktu bagi bank untuk menyelesaikan pembayarannya. Transaksi spot merupakan transaksi uang yang dilakukan segera dan secepatnya, sehingga waktu yang digunakan untuk transaksi paling lama 2 hari kerja. Bagi transaksi dengan nilai kecil, transaksi yang dilakukan kemungkinan untuk dilakukan dalam 1 hari, sedangkan dalam jumlah besar dan perlu adanya negosiasi antar bank, baik antara bank domestik atau dengan bank luar negeri. Transaksi ini dilakukan dengan acuan batas waktu pembayaran dan penerimaan dalam 2 hari kerja. Jadi spot dapat didefinisikan sebagai transaksi jual beli mata uang dengan kesepakatan pembayaran dan penerimaan maksimal 2 hari kerja. Sini transaksi spot itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas falasnya, tetapi sebagian besar adalah untuk melakukan trading atau dagang dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kemudian ada transaksi forward. Transaksi forward ini merupakan transaksi falas di mana mata uangnya dilakukan suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Terus di mana transaksi forward akan diselesaikan dengan ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual transaksi. Kemudian transaksi forward biasanya terjadi bila eksportir, importir, dan pelaku ekonomi lain terlibat dalam pasar valuta asing harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada waktu tertentu di masa mendatang. Sini transaksi forward itu bertujuannya digunakannya transaksi forward untuk mengantisipasi kebutuhan pembayaran utang dalam mata uang asing. Yang kelima, pelaku pasar falas. Menurut Madura menjelaskan para pelaku valuta asing ini adalah market coverage primarily of bank, serving firm and consumer who wish to buy or sell various currencies. Definisi tersebut diartikan sebagai pasar yang pelakunya terdiri dari bank-bank, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat yang ingin membeli atau menjual mata uang berbagai negara. Pelaku utama dalam pasar falas amat beragam, tidak hanya dalam skala operasi, namun juga tujuan dan metode memanfaatkan pasar ini. Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar falas dapat digolongkan menjadi yang pertama itu individu. Individu yang bermain di pasar falas terdorong oleh kebutuhan bisnis dan pribadinya. Kebutuhan pribadinya misalnya seorang ingin memberi sejumlah uang kepada familinya di luar negeri. Kebutuhan bisnis muncul apabila seorang terlibat dalam bisnis internasional, contohnya importir individu. Sini individu dan perusahaan juga bisa memanfaatkan pasar valuta asing karena untuk memperlancar pelaksanaan transaksi perdagangan dan investasi. Partisipan yang termasuk dalam kategori ini juga adalah importir dan eksportir. Kemudian investor juga bisa. Investor ini yang memiliki portofolio internasional. Yang kedua itu institusi yang dimaksudnya adalah institusi keuangan yang mempunyai investasi internasional, meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, mutual fund, dan bank investasi. Kemudian perbankan adalah pasar falas yang terbesar dan paling aktif. Perbankan beroperasi dalam pasar falas lewat para pedagangnya. Nah, istilah teknis untuk menyebut para pedagang ini adalah exchange dealer atau exchange trader. Kemudian bank sentral memasuki pasar falas dengan tujuan utama bukan untuk memperoleh laba atau menghindari resiko dari operasi falas yang dilakukannya. Tujuan utama bank sentral adalah mempengaruhi nilai mata uangnya dan nilai mata uang penting lain agar bergerak sesuai dengan nilai yang menurut bank sentral itu tersebut sesuai dengan kepentingan ekonomi negaranya. Ini bank sentral bisa memanfaatkan pasar valuta asing ini untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang domestik. Dengan demikian, motivasi bank sentral untuk bermain di pasar valuta asing bukan untuk meraih keuntungan, tetapi menjaga stabilitas nilai pasar mata uang domestik sehingga memberi dampak positif bagi perekonomian nasional. Kemudian ada spekulan dan arbitraser. Arbitraser adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar falas. Peran serta spekulan dan arbitraser dalam pasar falas semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Mereka justru menuai laba dari fluktuasi drastis yang terjadi di pasar falas. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai transaksi bisnis atau komersial yang perlu dilindungi pasar falas. Kemudian ada pialang pasar falas. Pialang pasar falas adalah perantara yang menghubungkan antar pihak yang membutuhkan dan menawarkan falas untuk jasa perantara. Pialang mengenakan biaya yang telah disepakati yang disebut brokerage. Salah satu modal dasar pialang adalah penguasaan atas informasi pasar
Kemudian informasi sempurna karena dapat mempertemukan berbagai pelaku pasar falas. Inilah yang membuat pasar falas menjadi pasar yang efisien. Kemudian ada dealer. Dealer pada umumnya disebut sebagai market maker yang berfungsi sebagai pihak membuat pasar bergairah di pasar uang. Kemudian dealer umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya bertindak sebagai dealer adalah pihak bank, meskipun ada juga beberapa yang non-bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari sisi harga jual dan harga beli valuta asing. Terus kemudian ada pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Kemudian sini ada yang keenam itu mekanisme pasar valuta asing. Menurut Kuncoro, seandainya ada mata uang tunggal internasional, barangkali pasar falas tidak diperlukan. Kenyataan menunjukkan dalam setiap transaksi internasional selalu digunakan falas. Dengan kata lain, ada kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu menjadi mata uang lain. Inilah yang menimbulkan adanya permintaan akan transaksi falas. Pasar falas dunia menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi yang kompleks dan beragam secara efisien. Perantara utama dalam pasar falas ini adalah bank-bank utama yang beroperasi di seluruh dunia, terutama yang berdagang falas. Bank-bank ini dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi yang sangat maju dan canggih, di mana dapat menghubungkan bank-bank tersebut dengan klien utamanya dan bank-bank lain di seluruh dunia. Tidak seperti di bursa saham yang memiliki lantai perdagangan atau trading floor. Pialang-pialang berbagai bank dalam pasar falas tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung, hanya melalui telepon, modem, mesin fax, terminal komputer, atau telex yang menghubungkan permintaan dan penawaran falas. Ada dua tingkatan dalam pasar falas. Pertama itu pasar konsumen atau eceran, atau customer atau retail market, di mana individu atau institusi membeli dan menjual falas kepada bank. Sebagai contoh, bila IBM bermaksud merepatriasi keuntungan dari cabangnya di Jerman ke Amerika Serikat, maka IBM dapat mendatangi sebuah bank di Frankfurt dengan tawaran menjual DM yang dimilikinya untuk ditukarkan US dollar. Kedua, apabila bank tersebut tidak memiliki jumlah US dollar yang diinginkan, maka bank tidak akan mendatangi bank lain untuk memperoleh dolar, dan sebagai gantinya DM atau falas lain. Penjualan dan pembelian semacam ini disebut pasar antar bank. Sini mekanisme pasar valuta asing. Mekanisme kerja pasar valuta asing ini, orang dapat membeli atau menjual mata uang yang diperdagangkan secara objektif adalah untuk mendapatkan profit dari posisi transaksi yang dilakukan. Kemudian di bursa falas sendiri dikenal istilah itu satu lot atau pip. Satu lot itu nilainya adalah $1.000 dan satu pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa falas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa falas ini sendiri sangat bervariasi, yaitu 6.000 atau 8.000, bisa juga 10.000 rupiah. Transaksi di valuta asing ini dapat dilakukan dengan dua arah dalam mengambil keuntungan. Kita dapat membeli dahulu atau bisa disebut open buy, lalu ditutup dengan menjual atau sell, ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu lalu ditutup dengan membeli. Kemudian perkembangan pasar valuta asing. Adapun yang menyebabkan pasar valuta asing bertemu dengan pasar antara lain adalah pergerakan nilai valuta asing mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing. Kemudian bisnis yang semakin mengglobal dengan semakin sengitnya persaingan bisnis membuat perusahaan harus mencari sumber daya baru yang lebih murah dan tersebar di seluruh dunia sehingga menimbulkan permintaan agar mata uang suatu negara tertentu. Perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya sarana telepon, telex, faksimil, internet, maka memudahkan para pelaku pasar berkomunikasi sehingga transaksi lebih mudah dilakukan. Keuntungan yang diperoleh di pasar valuta asing yang cenderung besar meningkatkan keinginan berbagai pihak berusaha memperoleh gain dari pergerakan valuta asing. Keterlibatan perbankan syariah terhadap perdagangan internasional, perbankan syariah maupun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatan pada pasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional bagi dirinya agar juga mempunyai akses yang luas
ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan pada prinsip-prinsip syariah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Di sini yang pertama itu ada perubahan dalam cita rasa masyarakat. Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan. Jika penduduk suatu negara lebih menyukai barang-barang dari negara lain, permintaan atas nama uang negara lain tersebut bertambah. Perubahan seperti itu memiliki kecenderungan untuk menaikkan nilai mata uang negara lain. Kemudian, perubahan harga dari barang-barang ekspor. Jika barang-barang ekspor mengalami kenaikan tersebut akan mempengaruhi permintaan barang ekspor dan kurs valuta asing sehingga akan menjatuhkan nilai uang negara yang mengalami kenaikan barang ekspor. Berikutnya, kenaikan harga umum atau inflasi. Di suatu pihak, kenaikan harga-harga akan menyebabkan penduduk negara tersebut semakin banyak mengimpor dari negara lain. Oleh karena itu, permintaan atas falas akan bertambah. Di lain pihak, ekspor negara tersebut bertambah mahal dan akan mengurangi permintaannya sehingga akan menurunkan penawaran valuta asing. Kemudian perubahan dalam tingkat bunga. Tingkat pengembalian investasi tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta arah aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik akan mendorong pemasukan modal ke negara tersebut sehingga penawaran valuta asing yang bertambah akan menaikkan nilai mata uang negara yang menerima modal tersebut. Kemudian perkembangan ekonomi. Jika pasar valuta asing dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, penawaran valuta asing akan bertambah dan menaikkan nilai mata uang. Sebaliknya, jika dipengaruhi oleh hal-hal di luar ekspor akan menurunkan nilai mata asing. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.